Kitab Yesaya pasal 32 ayat 17 berbunyi, "Di mana ada kebenaran di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketenteraman untuk selama-lamanya." Apa itu kebenaran? Alkitab berkata, "Firman-Mu adalah kebenaran." Kitab Mazmur pasal 119 ayat 160 berbunyi, "Dasar firman-Mu adalah kebenaran dan segala hukum-hukum-Mu yang adil adalah untuk selama-lamanya." Injil Yohanes pasal 17 ayat 17 berbunyi, "Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran." Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Injil Yohanes pasal 14 ayat 6 berbunyi, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa, kalau tidak melalui aku." Alkitab juga berkata, "Roh adalah kebenaran." 1 Yohanes pasal 5 ayat 6 berbunyi, "Inilah dia yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus, bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan dengan darah, dan rohlah yang memberi kesaksian, karena roh adalah kebenaran." Jadi jelas bahwa firman Tuhan adalah kebenaran, Yesus Kristus adalah kebenaran, Roh Kudus adalah kebenaran. Dalam bahasa yang lebih sederhana saya katakan bahwa firman dan roh adalah kebenaran, sebab firman dan roh datang dari Allah yang benar, yaitu Bapa Sorgawi. Di mana ada kebenaran di situ akan tumbuh damai sejahtera. Jadi kalau hati kita dipenuhi dengan firman dan roh, maka damai sejahtera akan melimpah-limpah dalam hidup kita dan memberi dampak yang baik dalam keluarga kita, suku kita, lingkungan kita, kota kita, bahkan bangsa dan negara kita. Akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketenteraman untuk selama-lamanya. Secara implisit kalimat di atas mengandung arti bahwa tanpa kebenaran tak ada ketenangan dan ketenteraman untuk selama-lamanya. Atau bisa juga saya katakan bahwa akibat dusta ialah kekacauan dan kerusuhan untuk selama-lamanya. Kebenaran keluar dan datang dari Allah, tetapi dusta datangnya dari iblis. Injil Yohanes pasal 8 ayat 44 berbunyi, "Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta." Jadi kalau saya seberangkan ayat ini dengan kerusuhan yang terjadi di Wamena, pada tanggal 23 Februari lalu yang dipicu dari hoaks, atau perkataan dusta, yang mengakibatkan korban jiwa sebanyak 12 orang, maka dapat terlihat jelas bahwa iblislah yang menjadi aktor di balik kerusuhan itu. Oleh sebabnya firman Tuhan dan Roh Kudus menjadi kebutuhan utama manusia dalam kehidupan sehari-hari bahkan sampai pada hidup yang kekal. Sebab hidup yang dipenuhi oleh firman Tuhan dan Roh Kudus akan menimbulkan damai sejahtera, dan mewujudkan keamanan dan ketenteraman untuk selama-lamanya.